Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Berhubung ini masih puasa ya, jadi konsentrasi itu terganggu sedikit. Ya, kembali lagi Bapak Ibu dan teman-teman Shaper semuanya di acara Ngobrol Santai, program rutin yang dilaksanakan oleh kami Shape Our Borneo. Kali ini kita akan berbicara mengenai wilayah kelola rakyat dengan tema wilayah kelola rakyat mungkinkah bisa dikelola oleh rakyat sendiri. Dan pada acara sore hari ini, pada hari Jumat tanggal 14 April 2023, kita kembali kedatangan tamu di acara ngobrol santai Shape Our Borneo, yaitu Bapak Ari Wibowo selaku Kepala Bidang Penyuluhan Pemberdayaan Masyarakat dan Hutan Adat Dinas Provinsi Kalimantan Tengah. Selamat datang Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian juga hadir narasumber kita yang kedua, itu Bapak Aryo Nugroho Waluyo SH selaku Direktur LBH Lembaga Bantuan Hukum Kota Palangkaraya. Kali ini beliau berdua akan berbagi kepada kita semua mengenai wilayah kelola rakyat, tentunya berdasarkan perspektifnya masing-masing begitu. Nah, kenapa kita mengangkat tema wilayah kelola rakyat? Jadi sebenarnya ini berangkat dari visi Shape Our Borneo sendiri, Pak. Jadi Shape Our Borneo itu visinya adalah mewujudkan pengakuan atas wilayah kelola rakyat dan mewujudkan keadilan lingkungan seperti itu. Nah, jadi tema inilah yang kemudian kita angkat karena ini berangkat dari visi dan misi Shape Our Borneo itu sendiri. Jadi memang Shape Our Borneo ini selain melakukan beberapa aktivitas dalam mewujudkan visinya seperti kampanye, kemudian juga advokasi kepada masyarakat, juga advokasi kebijakan, kemudian juga kita melakukan aksi-aksi strategis lainnya. Akhir-akhir ini kita juga mendorong beberapa skema perhutanan sosial, di mana yang itu menurut kami Shape Our Borneo adalah salah satu bentuk untuk mengakui wilayah kelola rakyat itu sendiri. Nah, mungkin untuk mempersingkat waktu kita tektokan saja ya Pak, karena kita diskusi santai nih sehingga tidak kaku. Sambil perkenalan nanti secara langsung oleh bapak-bapak berdua. Mungkin itu tadi ya pengantar dari saya bahwa wilayah kelola rakyat yang kita angkat ini adalah berangkat dari visinya Shape Our Borneo. Bagaimana cara untuk mengakui wilayah kelola rakyat itu yang menjadi concern kami selama ini. Nah, mungkin ini bisa saya serahkan kepada Bapak karena kepada Pak Ari dulu ya, Pak Ari, karena Bapak ini kebetulan sebagai Kepala Bidang Penyuluhan Pemberdayaan Masyarakat dan Hutan Adat. Jadi kalau hutan adat ini menurut kami di Shape Our Borneo itu Pak adalah salah satu bentuk wilayah kelola rakyat yang kemudian pengakuannya hari ini di negara kita berdasarkan aturan hukum kita itu harus diakui. Hutan adat ini ditetapkan oleh Menteri Kehutanan, kemudian bagaimana dengan masyarakatnya itu harus ditetapkan oleh pemerintah daerah. Nah, mungkin Bapak juga bisa menyampaikan bagaimana sih wilayah kelola rakyat menurut Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dari aspek program-program pemerintah begitu. Terima kasih. Silakan Pak. Ini bisa dipegang, bisa juga tidak Pak? Oh ya. Kalau gitu mendingan nggak usah ya, biar agak santai. Ya. Terima kasih Pak Habibie. Terima kasih buat teman-teman dari Shape Our Borneo. Terima kasih juga buat semua pemirsa, juga buat narasumber Pak Aryo.
Saya mohon izin nih Pak dari perspektif kita Dinas Kehutanan. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah salah satu bidang yang dipercayakan kepada kami untuk menangani hal-hal yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat. Di dalam pemberdayaan masyarakat itu sendiri ada salah satu skema yang diamanatkan oleh aturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu terkait dengan pengelolaan perhutanan sosial. Sebenarnya perhutanan sosial ini lebih dikenal pada saat diterbitkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2016 Pak. Jadi P83 tahun 2016 tentang perhutanan sosial. Nah, sejak itu pemerintah pusat dalam hal ini KLHK begitu masif dan gencar untuk mensosialisasikan sekaligus memberikan pendampingan kepada masyarakat terkait dengan perhutanan sosial. Sebenarnya apa sih perhutanan sosial? Perhutanan sosial sebenarnya salah satu skema pengelolaan kawasan hutan yang meletakkan masyarakat dalam porsi yang terdepan. Jadi masyarakat diberikan akses untuk mengelola kawasan hutan. Itu sebenarnya filosofi dari perhutanan sosial itu sendiri. Dan pemerintah dalam hal ini juga sangat memahami bahwa kawasan hutan ini dengan berbagai macam kondisinya memerlukan perbaikan, akhirnya pada tahun 2021 P83 ini direvisi dan muncullah aturan pengelolaan perhutanan sosial ini pada Peraturan Menteri Nomor P9 tahun 2021. Jadi ada dua peraturan menteri sebenarnya yang melatar belakangi perhutanan sosial ini. Dan apa perbedaannya antara dua aturan ini? Sebenarnya tidak ada yang berbeda. Secara substansi sama, hanya di dalam peraturan P9 tahun 2021 ini dia secara rinci apa-apa saja yang harus dipersyaratkan untuk kegiatan perhutanan sosial. Oleh sebab mengapa ini saya jelaskan, supaya kita mengetahui sejarah regulasi terkait dengan perhutanan sosial. Nah, perhutanan sosial yang kita gunakan sekarang adalah perhutanan sosial yang mengacu kepada Peraturan Menteri KLHK Nomor 9 tahun 2021. Mungkin muncul pertanyaan, bagaimana sih perhutanan sosial? Perhutanan sosial itu sendiri sebenarnya satu skema, satu sistem yang didesain oleh pemerintah sehingga masyarakat bisa mengelola kawasan hutan. Saya sangat mengapresiasi teman-teman dari Save Air Borneo. Sebenarnya salah satu misi dari perhutanan sosial ini sama seperti misi dari teman-teman Save Air Borneo. Apa misinya? Masyarakat sejahtera, hutan kita lestari. Itu adalah dua tujuan perhutanan sosial yang tidak bisa dilepaskan. Di dalam perhutanan sosial ini ada 5 skema, ya, skema pengelolaan. Yang pertama itu skema hutan desa. Yang kedua skema hutan kemasyarakatan. Yang ketiga skema hutan tanaman rakyat atau HTR. Yang keempat
hutan adat, dan yang kelima adalah kemitraan. Dalam hal ini konteksnya kemitraan kehutanan. Apabila berkaca dengan proses yang terjadi di Kalimantan Tengah, Pak, ya, proses yang terjadi di Kalimantan Tengah, maka ada 3 skema yang mendominasi. Karena prinsipnya perhutanan sosial ini lebih kepada masyarakat sebagai pelaku. Jadi masyarakat yang mempersiapkan persyaratan, kemudian masyarakat pun yang akan langsung mengusulkan kepada menteri, Pak. Jadi posisi instansi teknis seperti Dinas Kehutanan Provinsi, kita pada ranah mendampingi, memfasilitasi. Jadi masyarakat silahkan langsung bersurat kepada Menteri Kehutanan Republik Indonesia. Sehingga pada beberapa tahun yang lalu 2017-2018 itu luar biasa ketertarikan masyarakat setelah kita berikan sosialisasi, kita berikan fasilitasi, dan ternyata masyarakat sangat-sangat tertarik dengan perhutanan sosial ini. Dari kelima skema itu, 3 skema, hutan desa, hutan kemasyarakatan, dan hutan tanaman rakyat. Intinya adalah bagaimana masyarakat bisa mengelola hutan dengan tetap mengedepankan kelestarian. Memang awalnya kami dari instansi teknis agak kewalahan, karena kita harus akui bahwa pengelolaan kawasan hutan selama ini identik dengan memanfaatkan atau menebang kayu. Sedangkan di dalam perhutanan sosial, menebang kayu alam itu sangat tidak boleh, tidak dianjurkan. Lalu bagaimana masyarakat bisa mengelola hutan? Banyak hal, Pak Aryo, Pak Habibie, pemirsa semua, yang bisa kita manfaatkan dari sistem kelola hutan. Kita bisa memanfaatkan hasil hutan bukan kayu. Kita bisa memanfaatkan jasa lingkungan. Kita juga bisa memanfaatkan ekowisata. Hal-hal seperti ini yang akan kita munculkan di dalam perhutanan sosial. Dan di beberapa tempat yang sudah terlebih dulu eksis, perhutanan sosial ini memang betul-betul memberikan manfaat tanpa harus melakukan kegiatan-kegiatan yang dalam tanda petik bisa mengancam kelestarian lingkungan. Dan sampai 2023 saya juga bawa datanya. Tahun 2023 ini kita sudah berhasil mengidentifikasi sebanyak 205 unit perhutanan sosial. Cukup banyak, Pak, di Kalteng. Cukup banyak, dan kita sangat bersyukur dengan total luasan kurang lebih 291.000 hektar. 291.000 hektar. Dan sekali lagi, dari 205 unit ini didominasi oleh 3 skema, yaitu hutan desa, hutan kemasyarakatan, dan HTR. Oke, Pak, ditahan dulu ya, Pak. Siap. Nanti akan kita perdalam di tanya jawab. Oke, siap. Oke, selanjutnya dari Pak Aryo Nugroho, karena sepengetahuan saya, kenapa kita juga minta beliau? Ya. Selain dari aspek hukumnya apa sih sebenarnya yang mendasari munculnya wilayah kelola rakyat yang kemudian bisa dimanifestasikan dalam perhutanan sosial ini gitu. Nah, beliau ini juga saya dengar-dengar nih, Pak, keliling ke beberapa tempat berkenaan dengan perhutanan sosial. Nah, oleh karena itu menurut saya penting juga kita dengar, nanti kita tiktokan sambil untuk memperdalam data-datanya dibongkar semua gitu, Pak. Siap. Silakan. Ya, jadi
mungkin nyambung dan menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Ari tadi bahwa ya secara kelembagaan memang kita di LBH Palangkaraya tidak begitu concern ya, karena memang banyak kasus yang harus ditangani gitu. Tapi memang soal wilayah gitu atau teritorial ini berkaitan dengan hak masyarakat, itu sebenarnya kan berkaitan dengan hak asasi, sehingga ini juga ada berkaitan. Artinya aspek lingkungan yang sehat dan segala macam itu menjadi bagian dari kinerja kita. Juga berkaitan yang banyak juga masuk itu soal sengketa lah gitu, sengketa lahan atau sengketa tanah atau konflik tenorial. Nah, ya tadi sudah disampaikan oleh Pak Aris secara sejarah ya, ada P83, terus yang terbaru itu P9 ya, soal perhutanan sosial. Nah ini memang menjadi satu hal yang positif ya, dalam tanda kutip. Kita perlu ada tanda kutipnya, nanti kita coba sampaikan. Positifnya adalah jika selama ini pada faktanya ataupun kondisi real di Kalimantan Tengah itu wilayah atau masyarakat secara teritorial itu posisinya masih di kawasan hutan. Iya tuh. Karena adanya perbedaan penafsiran dan hari ini sampai belum selesai sepenuhnya gitu ya soal tata ruang kita gitu. Nah, di mana kita ketahui bahwa soal tata ruang ini yang punya kuasa adalah pemerintah pusat. Ya kan? Saya ada bahasanya penunjukan dan semacam. Nah, ini akhirnya ya pada faktanya kondisi realnya adalah masyarakat itu di kawasan hutan, baik status lindung dan yang lain-lain gitu ya. Nah, ini tentu akan membahayakan nih kalau dikaitkan dengan undang-undang itu, apalagi ada undang-undang P3H ya, perlindungan pencegahan ya perusakan hutan itu. Nah, ini banyak terjadi ya. Nah, dengan adanya aturan perhutanan sosial ini sebenarnya ini bisa menjadi peluang ya, terkait dengan persoalan yang tadi yang telah dihadapin gitu. Kan ada faktanya memang kita tidak bisa memungkiri bahwa keberadaan masyarakat Kalimantan Tengah ya secara khusus warga lokal gitu, dia memang terikat dengan hutannya gitu kan, dengan hutannya gitu, secara kebudayaan dan segala macam. Nah, ini menjadi satu pintu masuk, walaupun dalam konteks perhutanan sosial tadi juga sudah disinggung, dia bukan untuk menguasai, tapi mengelola, gitu ya. Nah ini yang tadi kalau disinggung sempat jalan-jalan di Januari yang lalu, karena kebetulan kita juga terlibat dalam perumusan Perda Perhutanan Sosial Provinsi Pak Ari. Jadi ini kemarin baru FGD, mungkin kayaknya Pak Ari ada yang hadir kemarin, yang di Luansa. Nah, dari beberapa yang ya kita temui, saya di wilayah Katingan dan semacam, ya pemahaman masyarakat di awal ya dalam konteks perhutanan sosial itu, karena bagaimana caranya untuk bisa menebang kayu atau mengambil kayu gitu ya. Nah, ternyata ini satu informasi yang tidak tepat gitu ya. Sebenarnya bisa melakukan pengambilan ini, tapi dia terbatas, hanya sedikit gitu ya. Jadi tidak untuk komersil dan segala macamnya. Ada aturan yang lebih ini. Nah, tapi di sisi lain sebenarnya adalah kalau kita kaitkan dengan masalah tenurial tadi, ini bisa menjadi pintu masuk. Karena kebanyakan tenurial yang ada di Kalimantan Tengah itu
antara masyarakat dengan perusahaan dengan konsesi pemegang izin. Nah, yang kebanyakan itu yang mungkin yang paling ini ya, yang paling kita lihat itu paling dalam tanda kutip itu berdampak sekali bagi masyarakat itu adalah perkebunan sawit. Ya kan? Mengapa demikian? Kalau dia masih HPH masih ada kayu dan segala macam, gitu ya. Tapi kalau sudah perkebunan sawit ini habis semuanya, habis rata. Nah, itu memang karena dia jenis yang ditanam secara komunitas memang berbeda dan dia monokultur sehingga harus ada pemulatan. Nah, di beberapa wilayah ini yang dijadikan satu ya salah satu solusi bagaimana untuk mempertahankan wilayah masyarakat ini secara teritorialnya supaya tidak diserobot kemudian hari kira-kira gitu, maka diajukanlah perhutanan sosial. Misalnya di beberapa hal yang kami ketahui, misalnya di Pulang Pisau gitu ya, itu dia akhirnya menggunakan skema hutan desa dan segala macam. Nah, walaupun memang ini satu sisi adalah satu peluang, tapi di sisi lain juga tantangannya juga berat gitu. Dan yang kita bilang tadi solusi, sayangnya memang di perhutanan sosial ini dia belum bisa mengcover kalau dia sudah sifatnya ada izin, gitu. Jadi kalau sudah ada izin dia tidak bisa lagi dimohonkan untuk diberikan skema perhutanan sosial. Gitu. Nah, ini yang kebanyakan itu kalau tadi soal konflik ini sudah ada izin gitu ya. Nah, memang ini memang tidak bisa untuk yang seperti itu karena ini sebenarnya memang juga ada skema yang lain ya, bukan skema perhutanan sosial. Kalau tidak salah itu skema Tora atau seperti apa gitu yang untuk hal ini. Nah, tapi di konteks Di konteks yang dia masih belum ada beban atau izin gitu. Nah, ini bisa dilakukan hal tersebut untuk bahasanya ya pengamanan gitu ya, supaya tidak diserobot. Dan secara waktu juga ini hampir sama. Jadi mungkin tambahannya kalau di perhutanan sosial ini sebenarnya secara skema itu hampir sama dengan perusahaan. Dia ada jangka waktu perizinan juga. Kalau sekarang bahasanya persetujuan gitu ya. Jadi persetujuan. Nah, ini sebenarnya juga yang menjadi tantangan sebenarnya bagaimana mengelola dan kembali lagi kalau nanti menjawab gitu apakah masyarakat bisa atau tidak gitu ya. Tapi setidaknya yang kita dapatkan bahwa perhutanan sosial satu sisi untuk melindungi ini bisa digunakan ya, dan skema-skema itu jalan dan ya memang kita juga secara pendampingan ya ini memang masih terus proses ya yang mendorong soal wilayah adat. Tapi memang di wilayah adat atau hutan adat ini perlu komitmen semua pihak ya. Pertama itu dari pihak pemerintah daerah khususnya di kabupaten gitu ya. Terus masyarakatnya sendiri karena memang harus mengajukan dan perlu banyak syarat untuk hal tersebut. Nah, di tingkat pemerintah daerah atau kabupaten dia akan menyesuaikan kalau yang menjadi berat itu kalau dia di kawasan hutan maka harus ada perda dulu gitu. Untuk wilayah adat atau hutan adat yang akan di-SK-kan. Tapi kalau dia di APL dia hanya cukup SK dari bupati untuk masyarakat. Nah, ini yang kita lihat, yang kami lihat juga di Kalimantan Tengah itu, walaupun akan menuju ke sana ya kita lihat ya, tapi masih banyak terkendala dan belum
terlihat gitu ya terkait hal ini. Gitu. Jadi memang tema ini menurut kami cukup penting ya. Mengapa? Jadi saya sendiri Pak Ari dan Pak Reo memang aslinya saya orang Kalimantan Tengah dan suku Dayak. Dan saya mengetahui bagaimana sih pola pengelolaan dan penguasaan oleh masyarakat di Kalimantan Tengah pada umumnya. Bahwa mungkin ada perbedaan yang signifikan pengelolaan lahan dan penguasaan lahan antara masyarakat di Kalimantan Tengah dan di luar Kalimantan. Bahwa satu orang atau satu keluarga itu bisa menguasai 2 hektar lebih. Di samping itu ada juga yang dikuasai secara berkelompok begitu. Nah, bagaimana dengan masyarakat yang penguasaannya itu melebihi luas penguasaan tanah di tempat lain? Nah, makanya penting ini perlu dipikirkan oleh pemerintah. Salah satunya mungkin dengan beberapa skema yang ada perhutanan sosial itu. Kemudian kita juga tahu bahwa perhutanan sosial ini lahir itu mulai terkenal itu di zaman periode pertamanya Presiden Jokowi dan Yusuf Kala waktu itu ya. Program ini lahir dan dia punya target yang cukup besar dan itu menurut kami ambisius karena dia menargetkan sebesar 6 juta belasan juta hektar itu. Dan Kalimantan Tengah sendiri itu targetnya 1,2 juta hektar yang saya tahu. Nah, dari 1,2 juta hektar itu dari data-data yang saya lihat di Ditjen PSKL bahwa realisasi di Kalimantan Tengah itu 280.000 hektar yang baru terrealisasi, artinya sekitar belum sampai 30% dari target di Kalimantan Tengah. Begitu juga data yang ditampilkan oleh Pak Ari tadi ya. Nah, mungkin pertanyaan saya Pak, tadi kan kalau disampaikan oleh Bapak itu peran Dinas Kehutanan itu lebih banyak pendampingan ya dan memfasilitasi. Kemudian tadi disampaikan oleh Ketua Pak Rio bahwa kewenangan dalam penguasaan hutan terutama di Kalimantan Tengah itu oleh pemerintah pusat melalui Kementerian KLHK. Nah, sementara kalau kita lihat Kalimantan Tengah ini dilihat dari status kawasan menurut SK 529 itu 12 juta hektar itu hampir semua kawasan hutan kan begitu. 3 juta hektar itu menjadi wilayahnya ATR BPN. Karena luas Kalteng 15,3 juta hektar. Nah, pertanyaan saya Pak, selama ini dalam proses perhutanan sosial yang hampir 10 tahun di zaman periodenya pemerintahan ini karena udah 2 periode, itu kira-kira tantangan yang dihadapi pertama mungkin dukungan pemerintah dalam mencapai target khususnya di Kalimantan Tengah itu seperti apa? Mulai dari aspek pendanaan, kebijakan dan aparaturnya seperti apa. Kemudian juga tantangan yang dihadapi seperti apa? Karena setiap pengetahuan saya memang dari target yang ada itu dan realisasi yang ada itu ada beberapa wilayah yang beberapa unit itu yang berkonflik. Baik konflik itu dengan pemegang izin perkebunan atau pemegang izin lain. Mungkin gitu Pak. Untuk pagi dulu ya Pak. Ini 3 menit dulu Pak. Siap. Terima kasih ya Pak Habibie. Jadi apa yang disampaikan Pak Aryo tadi mungkin sejalan juga dengan apa yang ada pada kami dan terkait apa yang disampaikan Pak Habibie tadi, mungkin itu adalah hampir semua orang memiliki pemikiran seperti apa yang Bapak sampaikan. Tantangannya seperti apa? Jadi perlu kami sampaikan ada salah satu hal yang prinsip ketika adanya perubahan regulasi dari P83 ke P9. Setelah saya pelajari, salah satu diantaranya adalah pada P83 luasan itu tidak dibatasi Pak. Tetapi pada P9 pemegang persetujuan ini dibatasi
hanya 5.000 hektar. Hutan desa itu ya Pak? Hutan desa, HKM dan HTR. Nah, jadi ini salah satu tantangan kita Pak untuk pencapaian target sebenarnya. Nah, manakala dibatasi luasan seperti ini adalah salah satu tantangan walaupun bukan sebagai yang utama. Kemudian juga saya merasakan sekali Pak Habibie, Pak Aryo, karena saya bergelut perhutanan sosial ini ketika P83 terbit. Saya bersama teman-teman. Jadi kalau berbicara masalah tantangan, sebenarnya tantangan yang paling berat manakala kita memberikan pemahaman kepada masyarakat kita sendiri. Orang-orang kita Pak, orang-orang sebagaimana kita di Kalteng, sebagaimana saya dilahirkan di Kalteng, memiliki budaya dan karakteristik yang sama. Karena apa? Karena yang paling pertama yang perlu kita sampaikan kepada saudara-saudara kita ini bagaimana merubah mindset terhadap kawasan hutan yang semula untuk mengeksploitasi menjadi memelihara. Itu sangat bukan perkara mudah Pak Habibie. Kami 14 kabupaten kota kami datangi dan itu luar biasa. Sehingga masyarakat bisa mengerti. Itu yang pertama. Yang kedua, memang kita harus akui bahwa tantangan kita adalah manakala perizinan perhutanan sosial ini betul-betul menjadi domain pusat. Karena ada beberapa tahapan di dalam aturan itu sudah jelas bahwa tahapan-tahapan itu harus kita lalui dan pada tahapan akhir persetujuan ini nanti akan diterbitkan oleh pusat. Jadi dengan geografis Kalteng yang sangat luas, yang sangat ekstrim, bahkan ada beberapa pemegang perhutanan sosial itu yang tidak memiliki akses darat Pak. Bayangkan. Ada beberapa tempat itu Murung Raya misalnya seperti gitu. Murung Raya. Saya beberapa kali dengan teman-teman di pusat saya mengatakan jarak antar desa di Kalimantan Tengah sangat berbeda dengan jarak antar desa di Pulau Jawa. di Pulau Jawa. Kalau di Kalimantan Tengah ada beberapa desa yang harus ditempuh beberapa hari baru sampai. Betul. Harus memakai perahu. Akses jalan darat pun belum tentu bisa dilewati. Hal-hal seperti itu. Kondisi geografis kita sangat-sangat berpengaruh dan itu masuk ke dalam tantangan perhutanan sosial. Dan kos yang harus dikeluarkan pun lebih besar gitu ya Pak. Dan masyarakat kita tidak semua memiliki kemampuan itu Pak. Sumber daya kita. Betul. Sumber daya kita belum sampai ke sana. Jadi itu bagian-bagian tantangan yang harus kita hadapi tapi kita optimis Pak. Kita akan tetap berusaha karena setelah kita mempelajari terkait dengan perhutanan sosial ini sangat sejalan sebenarnya dengan visi dan misi Bapak Gubernur yang pada akhirnya nanti tujuan intinya adalah bagaimana kita menuju Kalteng semakin berkah. Karena apabila kita melihat contoh-contoh yang sudah berhasil memang luar biasa perhutanan sosial. Masyarakat secara ekonomis dia sangat terbantu tanpa harus dengan melakukan hal-hal yang terkait dengan kerusakan lingkungan. Yaitu. Kemudian tidak salah juga ya pada kesempatan yang berbahagia ini kita sampaikan salah satu kendala karena sebenarnya perhutanan sosial ini bukan kerja satu instansi saja Pak Habibie sebenarnya. Kita perlu keroyokan teman-teman dari LSM, NGO,
praktisi, akademisi. Sebenarnya mari kita duduk bareng, karena ini memang suatu program yang bermanfaat bagi masyarakat, saya lihat sangat bermanfaat. Jadi ke depan ini apabila kita bergandeng tangan, bukan cuma kehutanan, SOPD lain pun bisa memasukkan program ke dalam perhutanan sosial. Nah, mungkin itu beberapa tantangan, dan kita yakin apabila kita memang melakukannya secara ikhlas, maka sejalan dengan visi dan misi Bapak Gubernur, kita harapkan Kalteng ke depan ini akan semakin berkah, salah satunya dengan program perhutanan sosial. Demikian. Terima kasih Pak. Tadi memang saya sepakat itu bahwa salah satu tantangannya itu adalah kondisi geografis di Kalimantan Tengah yang cukup berat ya, sehingga selain itu juga akses informasi kepada masyarakat berkenaan dengan perhutanan sosial itu tidak sampai secara utuh mungkin gitu Pak. Ya mungkin tantangannya seperti kata Bapak tadi, bahwa karena geografis yang jauh tidak mungkin kelemahannya itu mungkin dampak itu berpengaruh pada dana atau biaya yang harus dikeluarkan kan, harus dikeluarkan oleh masyarakat. Nah, sehingga ya masyarakat yang tadinya menginginkan wilayah mereka itu bisa teramankan atau diselamatkan melalui perhutanan sosial ini ya belum bisa tercapai. Betul. Atau setidaknya itu terlambat lah, sehingga keduluan pihak lain. Betul. Nah, mungkin pertanyaan saya kepada Pak Rio ini mungkin berbeda nih Pak. Tadi bahwa salah satu tantangannya juga adalah mindset di masyarakat kita yang mungkin perlu kita pahami, bahwa mungkin masyarakat kita itu ketika dia mendapatkan izin ini dia bisa menguasai kan gitu. Padahal ini hanya akses dalam mengelola saja, bukan penguasaan. Karena ya bisa jadi mindset itu dipengaruhi oleh realita yang ada juga Pak. Betul. Pemerintah mengeluarkan izin untuk perusahaan, babat hutan misalnya. Betul. Kenapa kami masyarakat dapat izin tidak boleh? Kan bisa jadi itu. Nah, mungkin pertanyaan saya kepada Pak Rio, bahwa bagaimana perhutanan sosial selain yang sudah dikunjungi ya, itu konflik yang terjadi itu seperti apa, sejauh mana konflik, dan dari perhutanan sosial yang ada itu tantangannya juga apa? Apakah dia sudah menjawab aspek kesejahteraan yang menjadi tujuan dari perhutanan sosial itu sudah tercapai apa belum dari perjalanan yang dilakukan? Ya, kebetulan kita kemarin tuh ada di hampir bahasanya sih 5 kabupaten gitu ya yang kita dati, walaupun tidak semua yang dari 200 tadi nggak mungkin itu 205 itu. Ya, dan memang yang kita mendapatkan cerita dan kita kunjungi langsung ya untuk perizinan perhutanan sosial yang boleh dikatakan sukses gitu ya, itu kebanyakan ada di Kota Waringin Barat, di Pangkalan. Nah, mengapa demikian? Karena ada beberapa faktor ya. Satu yang utama sebenarnya adanya bantuan ataupun kerjasama dari pihak ketiga gitu ya. Dalam hal ini dari pihak perusahaan dan yang lain-lain. Nah, terus yang kedua adalah soal ya intensifikasi ataupun intensifnya pendampingan yang dilakukan oleh kawan-kawan. Nah, ini memang juga menjadi salah satu tantangan yang utama ya dari semua pengelolaan perhutanan sosial yang kita datangi, soal keluhan mendapatkan penyuluhan. Betul. Ini dinilai sangat kurang. Kenapa begitu? Karena memang juga yang bertugas menjadi penyuluh ini sangat-sangat terbatas. Betul. Jadi informasi yang kita kemarin ke lapangan
ada di satu tempat kalau tidak salah di Katingan ataupun di Toring Barat sendiri. Jadi satu orang pendamping itu bisa 9 pemegang izin. Ya kan? Dan ini bisa dibayangkan dengan kondisi geografis gitu. Jadi pasti dan tidak akan maksimal. Gitu. Bebannya pasti akan berat dan segala macam. Nah, memang agak unik ya soal ngomongin kehutanan ini, apalagi kalau melihat strukturnya juga ya. Misalnya ini terkait dengan pendampingan atau penyuluhan gitu. Waktu itu juga ada juga yang dari instansi BPSKL kalau tidak salah. Tapi kritikannya adalah ini tidak sesuai dengan spesifikasi, kualifikasi yang ada gitu. Jadi yang seharusnya minimal dia paham pemetaan GIS dan segala macam kayak gitu ya. Karena ini ngomongin kawasan, ini malah yang direkrut tidak paham gitu. Nah ini kan gimana masyarakat mau bertambah pengetahuannya. Nah karena kalau kita lihat misalnya yang kita datangi khususnya untuk HTR misalnya, ini kan semi atau ala-ala perusahaan. Karena dia harus bikin RKT, rencana tahunan dan segala macam. Walaupun kita lihat memang tidak sedetail kayak perusahaan gitu. Ini cukup mengemuka yang kita temukan bahwa keterbatasan dari penyuluhan ini, sehingga memang informasi itu tidak sampai. Dan ya ini kan menjadi persoalan selanjutnya, bahwa satu sisi oke, bahwa ini sudah mendapatkan izin atau persetujuan pengelolaan perhutanan sosial, artinya wilayah ini aman, orang lain tidak bisa ganggu, ya kan gitu. Terus pasca itu mau diapakan wilayah ini, ya kan? Di sisi lain masyarakat perlu ekonomi dan segala macam. Nah memang ini yang kita lihat ya, yang kita lihat itu beberapa upaya. Itu misalnya yang paling mengemuka di Kalimantan Tengah ini yang menjadi andalan itu salah satunya adalah pengembangan madu kluluk. Ini di setiap KPH itu kita lihat itu pasti jadi produk andalan. Kayak maskotnya ya. Ya, walaupun memang yang kita temukan juga akhirnya larinya kemana? Produksinya melimpah ke pemasaran. Ya, ke pemasaran karena ini banyak akhirnya dan segala macam. Tapi dari sini sebenarnya ini bisa menjadi peluang kalau ini terkelola dan tertata gitu ya. Itu satu hal. Nah yang lain memang yang kita tahu juga bahwa sekarang ada lagi di pasca di P9 ini itu ada apa? Ada bantuan bantuan ekonomi yang namanya yang ngelola itu KUPS Pak ya. KUPS gitu. Dan ini di satu persetujuan itu bisa 2 sampai 3 atau sampai 4 KUPS. Nah, memang walaupun yang kita temukan juga akhirnya ini karena dia dibentuk sebagai organisasi, padahal di sisi lain dia juga bagian daripada LPHD. Nah, ini di lapangan jadi masalah baru. Ya kan, yang nerima duit itu KUPS, yang organisasinya itu LPHD karena objeknya adalah hutan desa itu. Konsesi. Nah, ini memang kemarin kita diskusi juga memang ada kelemahan di aturan kita, tidak mempertegas dan memperjelas. Seharusnya itu kan dia bagian daripada LPHD gitu. Kalau di desa itu BUMD-nya lah kayak kira-kira gitu kan. Tapi dia di bawah kepala desa kan gitu. Nah, ini yang terjadi. Artinya memang bahwa ada upaya ya, walaupun juga ada cerita yang sedihnya ya, yang tidak belum mendapatkan hasil dan segala macam. Ya. Karena itu tadi ada juga yang menarik itu misalnya dapat cerita di nah ini soal tantangan. Baru kalau tidak salah mungkin nanti bisa dikoreksi oleh Pak Hari.
di P9 nih ada istilahnya jangka benah. Nah, jangka benah ini adalah yang mendapatkan persetujuan atau perizinan perhutanan sosial, ya kan? Tapi akhirnya ditanami kelapa sawit, gitu ya. Nah, jadi ada cerita itu yang menarik bahwa oke, ini karena ada jangka benah dan segala macam masih ada waktu untuk diselesaikan, baru harus diganti kan? Karena nggak boleh nih, dilarang kalau untuk nanam sawit. Nah, cerita yang di Kodim itu adalah untuk jangka benahnya ini, untuk menuju peralihan ini, itu mereka tanam sengon, ya kan? Tapi ternyata sengonnya malah nggak laku. Bukan jadi solusi kan akhirnya, dan ini kan jadi persoalan lagi. Artinya bahwa ini satu harus dilihat memang tadi dilihat secara secara luas ya, karena ada tata kelola. Selain bahasanya kalau di kawan-kawan itu secara tata kuasa, oke, ini sudah warga yang bisa mengelola gitu ya, tapi soal hulu dan hilirnya, soal produk, soal kemampuan kapasitas untuk mengembangkan masyarakat untuk bisa mengelola, menghasilkan ekonomi, ini yang menjadi tantangan. Dan ya ini sebenarnya juga tidak hanya tugas dinas hutanan, saya pikir dengan KPH-nya, tapi kan juga dinas perindustrian dan yang lain, dinas ketahanan pertanian dan yang lain-lain, ini seharusnya juga masuk. Jadi ya hampir sama lah ya tantangan yang disampaikan oleh Pak Ali dan Pak Aryo tadi, kemudian ditambahkan bahwa pasca izin juga ada tantangan tersendiri. Bagaimana masyarakat itu bisa mendapatkan kesejahteraan dari aspek ekonomi dari perhutanan sosial ini, apakah sudah tercover atau tidak dalam aturan, atau justru aturannya itu menjadi polemik sendiri dalam mengimplementasikan perhutanan sosial itu. Misal tadi ada jangka benah, kemudian jangka benahnya ini juga tidak dipikirkan apa kira-kira yang menjanjikan secara ekonomi. Misalnya gitu, masyarakat tanam sawit itu tentunya karena dia motivasinya untuk mendapatkan ekonomi kan gitu. Kemudian tanam dari sengon yang tidak ada harganya, ada tapi harganya lebih murah. Nah, pertanyaan saya ke Pak Ari, dari tantangan-tantangan yang dihadapkan itu, pernah tidak dari dinas perhutanan sendiri ini menyampaikan masukan kepada pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, berkenaan kebijakan perhutanan sosial ini sendiri gitu. Dari tantangan seperti yang disampaikan oleh Pak Ari tadi kan, geografis yang berat, kemudian juga dari dinas kehutanan itu punya strategi yang sudah membuat strategi tidak dalam menjawab tantangan yang dihadapi dalam perhutanan sosial itu. Tanya sih. Terima kasih Pak Habibie, semakin menarik Pak. Pak panjang ini Pak, kalau perhutanan sosial ini saya juga senang. Memang saya berulang kali ya dengan teman-teman ketika kita bekerja ke dalam konteks perhutanan sosial, tolong yang perlu kita cermati adalah sisi sosialnya. Ada keikhlasan di situ kita bekerja. Itu pun yang kita sampaikan kepada masyarakat, hal-hal yang sifatnya mendasar ketika perhutanan sosial ini kita sosialisasikan. Kita tidak muluk-muluk Kalimantan Tengah. Mudah-mudahan ke depan ini bencana banjir, asap bisa kita kurangi. Nah, hal-hal seperti itu yang biasanya ingin kami sampaikan. Apabila lingkungan, dalam hal ini kawasan hutan ini, bisa kita jaga kelestariannya. Toh kan kita semua merasakan sebagai masyarakat Kalteng bagaimana ketika beberapa waktu yang lalu kita dikepung banjir, dan beberapa tahun yang sudah
kita juga terkurung asap, toh kita semua juga yang merasakan. Dan mungkin nanti secara tidak langsung program-program sosial ini adalah salah satu simpul untuk mengatasi hal-hal tersebut ke depan. Terkait dengan apa yang disampaikan Pak Aryo, kita hampir setiap kali ada pertemuan yang sifatnya regional maupun nasional, kita suarakan, Pak. Karena kita juga memiliki Pokja, kelompok kerja perhutanan sosial, karena Pokja inilah salah satu corong pemerintah Provinsi Kalteng untuk menyuarakan hal-hal yang perlu mendapat perhatian di dalam regulasi perhutanan sosial. Dan pertemuan-pertemuan yang sifatnya regional maupun nasional ini pasti dilaksanakan tiap tahun. Kami dari Dinas Kehutanan, dari Pokja Perhutanan Sosial, kita suarakan itu, kita sampaikan dalam bentuk rumusan. Mungkin itu pun ke depan ini nanti kita berharap muncul regulasi-regulasi yang lebih bersahabat kepada masyarakat, sehingga mereka ke depan ini nanti bisa betul-betul merasakan manfaat dari perhutanan sosial. Saya sangat sepakat apa yang disampaikan Pak Habibie maupun Pak Aryo. Saya pun akan berpikir seperti itu. Masyarakat Kalteng secara otomatis bertanya, ketika saya dapat perhutanan sosial, manfaatnya apa? Apakah anak, istri, suami, keluarga saya tertangani kebutuhan sehari-hari? Yang simpel saja, Pak. Pasti akan ke sana. Nah, ini akan menjadi pemikiran kita semua. Kemudian sekali lagi kita terus sampaikan ke pemerintah pusat dalam pertemuan-pertemuan regional, baik formal maupun informal. Kita selalu sampaikan permasalahan. Kemudian terkait dengan strategi kita mengatasi tantangan ini, salah satunya adalah kita mengoptimalkan organisasi Dinas Kehutanan di Kalteng. Pak Aryo tadi udah ada nyentil bahwa di wilayah Kalimantan Tengah ini Dinas Kehutanan memiliki unit pelaksana teknis daerah. Kita memiliki 18 UPT, Pak. Kita memiliki 18 UPT yang diharapkan nanti mereka bisa menjadi pionir Dinas Kehutanan Kalteng. Jadi contoh yang paling sederhana, ketika masyarakat yang ada di Seruyan, mereka tidak perlu jauh-jauh ke Palangkaraya, Pak, untuk memperoleh informasi, untuk memperoleh pendampingan. Kita memiliki UPT KPHP di daerah sana. Begitu juga yang di Puruk Cahu, Palangkaraya, Puruk Cahu, kita tahu waktunya luar biasa. Kita juga ada di sana. Jadi secara organisasi kita sudah melakukan langkah-langkah agar kondisi Kalteng yang sangat luas ini tidak menjadi kendala bagi masyarakat untuk berurusan. Karena beda kan, Pak, kita juga merasakan yang namanya ketemu langsung, minta pandangan, minta masukan, itu agak berbeda. Betul. Masyarakat menginginkan itu. Ketika semuanya fokus di Palangkaraya, itu akan menjadi kendala, dan sekarang kita sudah memiliki itu semua, sehingga masyarakat bisa berhubungan langsung dengan unit pelaksana teknis daerah kita yang di lapangan. Yang pertama. Kemudian yang kedua juga, sebenarnya salah satu strategi kita secara aktif mensosialisasikan bahwa sebenarnya kesuksesan perhutanan sosial terutama yang pasca izin ini adalah kerjaan keroyokan. Salah satunya tadi Pak Aryo sudah menyampaikan data. KPH mana sih yang nggak ada madu kelulutnya? Banyak sekali. Kalau di Katingan bahkan mereka kesulitan untuk memasarkan produknya, Pak. Madu kelulut itu. Madu kelulut. Nah, ketika masuk ke dalam rantai pemasaran,
Dinas Kehutanan memiliki keterbatasan untuk membuka itu, Pak. Nah, makanya perlu instansi-instansi lain yang berkompeten sehingga produk masyarakat yang berlimpah ini akan tidak sulit untuk memasarkan, dan dalam perhitungan ekonomi maupun bisnis semakin cepat perputaran uang itu akan bagus untuk perkembangan usaha masyarakat setempat. Ada satu informasi yang cukup menarik ya, ketika kami mengadakan beberapa waktu lalu mengadakan pameran yang diselenggarakan oleh KLHK terkait dengan salah satunya program perhutanan sosial. Alhamdulillah bulan Maret, pertengahan Maret, Kalimantan Tengah terbaik 2 secara nasional. Terbaik 2 ya. Jadi apa yang kami pamerkan pada waktu kegiatan pameran itu adalah produk-produk perhutanan sosial. Dan ternyata Pak Habibie yang cukup unik, dari produk-produk perhutanan sosial ini konsumen-konsumen di Jogja pada saat itu yang merupakan seluruh perwakilan Indonesia, mereka sangat tertarik dengan standnya Kalteng yang memasarkan produk-produk perhutanan sosial terkait dengan kearifan lokal, Pak. Jadi contoh seperti obat-obatan, kemudian juga makanan-makanan khas, itu habis semua diserbu oleh konsumen. Nah, ini salah satu bahan bagi kami, Pak, untuk menghadapi tantangan ke depan, sehingga apa yang menjadi keinginan konsumen itu yang akan kita prioritaskan untuk digalakkan dalam kelompok perhutanan sosial. Demikian Pak Habibie. Terima kasih Pak Habibie. Ini mungkin pertanyaan terakhir dari saya ya, sebelum kesimpulan atau closing statement dari Bapak-bapak. Karena udah jam 17 lewat sudah. Ya, pertanyaan saya ini Pak, berkenaan dengan perhutanan sosial itu kan harapannya juga bisa menjawab soal masalah konflik teritorial ya. Dan salah satu skema yang ada pada perhutanan sosial itu adalah hutan adat. Nah, saya kembali teringat berkenaan dengan konflik teritorial ini pada kasus Kinipan, di mana kasus Kinipan ini dia juga mendapat perhatian dari pemerintah pusat sehingga keluar SK pencadangan hutan adat. Nah, hutan adat di Kinipan. Meskipun pencadangan hutan adat ini kita tidak temukan dalam P9 ada istilah pencadangan hutan adat, yang ada itu hanya indikatif hutan adat begitu. Kalau dari ini untuk Pak Ridho, kalau dari pemerintah provinsi sendiri melihat konflik teritorial berkenaan dengan wilayah kelola rakyat itu sejauh ini apakah sudah terfasilitasi dengan baik melalui skema perhutanan sosial itu, ataukah masih ada tantangan-tantangan karena keterbatasan kewenangan misalnya? Terima kasih Pak Habibie. Tapi sebenarnya ranahnya ini lebih banyak ke Pak Aryo ya. Tapi kalau dari sisi kita teknis perlu kami sampaikan bahwa salah satu embrio perhutanan sosial ini terbentuk sebenarnya adalah untuk mengatasi konflik teritorial. Salah satu. Selain untuk membuka akses, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menuju hutan yang lestari. Salah satunya adalah mengatasi konflik teritorial. Ketika berbicara masalah apakah perhutanan sosial ini mampu, sebenarnya kalau meredam kita terlalu ambisi ya, terlalu muluk. Tetapi kalau untuk mengurangi
terjadinya konflik teritorial, saya katakan iya. Saya katakan iya. Karena apa? Karena sebenarnya kalau berbicara konflik teritorial bukan cuma bicara di ranah hutan adat, Pak. Di kawasan hutan, bahkan di APL pun konflik teritorial ini kan luar biasa. Nah, ketika dia masuk ke dalam skema perhutanan sosial, sedikit banyak masyarakat akan memiliki kewajiban terhadap kawasan yang dia kelola. Perhutanan sosial bukan cuma ada hak di sana juga ada kewajiban, Pak. Salah satu kewajibannya adalah pengamanan areal persetujuan yang dia miliki. Kalau selama ini pihak perusahaan memiliki areal sendiri, dengan adanya perhutanan sosial ini masyarakat juga memiliki kewenangan untuk mengelola. Toh kan namanya di republik yang kita cintai ini kan kita tidak bisa menghentikan semua aspek kehidupan. Semua orang memiliki hak yang sama di dalam hukum dan pemerintahan. Kita hormati itu. Ketika itu saling berjalan beriringan, saya yakin perhutanan sosial ini mampu minimal mengurangi konflik teritorial. Demikian. Terima kasih Pak Aryo. Mungkin pertanyaan yang sama juga untuk mungkin dari Pak Aryo seperti apa? Iya, jadi teknis. ini mungkin agak bukan tantang, tapi ini faktanya yang memang yang harus di kemudian hari tentu harus dievaluasi. Pertama begini, bahwa untuk perhutanan sosial sendiri, walaupun tadi kita sudah sama-sama menyebutkan ada P9, tapi di balik P9 ini ada PP dan ada beberapa aturan yang melingkupi. Nah, artinya dan ini banyak sekali aturannya dan aturannya itu tebel-tebel. Itu banyak-banyak. Ya. Artinya saya yakin saja di dinas saja tuh pusing kalau untuk baca itu, apalagi di masyarakat. Ya toh, bahwa ya kita melihat dalam segi hukum ya, memang ada juga yang dilihat dari segi kebijakan aturannya gitu, ada juga dari segi politiknya. Nah, ini yang kadang itu bisa tidak bersatu walaupun tujuannya misalnya sama. Nah, kalau ranah politik ini biasanya dia bahkan tidak harus ada aturan. Gitu. Jadi karena ini, tapi ya tentu saja dia tidak bisa permanen karena ini sifatnya hanya kemauan, dan yang paling utama karena kita negara hukum ya dia harus secara terus harus secara peraturan. Nah, melihat ini sebenarnya dari tadi bahwa banyak sekali aturan dan ini akhirnya juga tentu saja akan pasti membelenggu di satu sisi gitu ya, di sisi lain itu mungkin bisa melindungi gitu. Tapi dari proses politik yang ada, bahwa melihat pada kenyataannya gitu ya, antara pengelolaan ini kan kalau kita berbicara kehutanan tentu saja akan berbicara kelestarian dan segala macam. Ya untungnya pada waktu itu ya, ini mungkin agak sedikit melebar, bahwa ada salah satu tanaman ya kan, kita sebut sawit lah itu, ada yang mengajukan itu sebagai tanaman hutan. Tentunya KLHK menolak itu gitu ya. Kalau itu terjadi selesai ya. Gitu. Nggak perlu pakai kayu-kayu lagi lah kira-kira itu ya. Nah, artinya di perhutanan sosial kita akan lihat bahwa masih ada ya, balik lagi saya bicara di lapangan bahwa untuk konteks misalnya ini entah benar atau tidak, tapi kawan-kawan bilang bahwa desa ini adalah desa paling ujung di Katingan, namanya Tumbang Habangon. Dia di bawah kaki bukit gunung Bukit Raya. Dan mereka masih memang karena mereka ingin menjaga alamnya, menjaga hutannya, dia menggunakan skema perhutanan sosial lewat hutan desa. Dan terakhir mereka memanfaatkan air yang nanti akan menjadi air kemasan dan segala macam. Dan ini masih nunggu dari dinas POM untuk ini. Nah, artinya bahwa
kalau berbicara pertanyaan di awal ya dari diskusi kita ini, apakah masyarakat itu bisa mengelola gitu ya wilayahnya? Ya dari beberapa praktek itu bisa. Ya. Dari beberapa praktek itu bisa. Nah memang yang menjadi persoalan adalah di aturan. Ya. Misalnya hari ini, siapa yang berani menolak bahwa masyarakat Dayak itu adalah masyarakat adat? Siapa yang berani nolak itu? Siapa yang mengatakan orang Dayak bukan masyarakat adat? Siapa yang berani? Tapi secara hukum nih, sekali lagi ya, secara hukum ya, beda prosesnya. Nggak bisa hanya mengklaim saya, tapi harus ada pengakuan secara tertulis, ada SK. Nah ini yang memberatkan. Artinya bahwa ini, ya ini juga harapan. Mumpung ini juga mau dekatin tahun politik, Pak. Bahwa ya persoalan-persoalan yang tadi kita bahas itu bisa menjadi perhatian dari para pengambil kebijakan dari pemerintah kita. Dan ya di sisi lain memang ini juga tantangan yang lain. Kita mau nggak mau ini secara aturan ya harus ngikutin Undang-Undang Cipta Kerja. Ya. Dimana ini di sisi dampaknya itu kewenangan-kewenangan yang dulu itu menjadi wewenang daerah sekarang mulai banyak yang dikembalikan ke pusat, gitu ya. Sama juga perhutanan sosial. Perhutanan sosial itu dia harus ada PIAP dulu, dan itu yang kepanjangannya itu saya lupa. Ini yang menetapkan adalah Kementerian Kehutanan. Sehingga daerah kita ini sebagai orang daerah itu hanya memohon, padahal kita yang punya wilayah. Nah ini yang jadi saya bilang tadi politiknya ini yang juga yang harus dirubah ya, bahwa dulu kita sudah kembali ke otonomi daerah, ini mulai bergeser. Nah ini tentu saja ya kita harus suarakan gitu ya, walaupun ini tidak mungkin nih kalau dari pemerintah sendiri yang menyampaikan, nanti dianggap apa dan segala macam gitu, dianggap tidak patuh dengan pemerintah pusat kan agak susah. Nah jadi memang karena memang persoalan ya kita bahas perhutanan sosial bukan hanya ada masyarakat, terus ada wilayah dan yang lain, ternyata juga sangat luas gitu, sehingga sampai lahirlah ke politik tadi kalau saya boleh bilang. Nah selama politik ini menuju yang sosial tadi yang disampaikan oleh Pak Ari, ya kita yakin pasti akan baik-baik saja. Gini PAN ini tinggal kemauan politik dari pemerintah daerah. Ini mungkin penguatannya. Ya, betul. Karena syarat dan segala macam secara penetrasi itu bisalah dikerjakan masing-masing. Tapi sepertinya pemerintah daerah masih sibuk ya kan, entah apa gitu ya. Mudah-mudahan ada waktu untuk memikirkannya. Itu yang kita lihat ya. Betul. Khususnya gini Pak. Terima kasih. Ya, jadi lengkap lah ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Ari tadi, ada banyak masalah memang berkenaan dengan perhutanan sosial dalam hal untuk melindungi wilayah kelola rakyat. Tapi paling tidak dari aspek konfliknya, perhutanan sosial ini menurut Pak Ari itu bisa mengurangi kalaupun tidak bisa mencegah ya, mengurangi, karena masyarakat dia sudah jelas punya wilayah sendiri, begitu juga pihak yang lain ya gitu. Nah kemudian seperti yang disampaikan oleh Pak Aryo tadi, bahwa dari aspek hukum ini bisa kita lihat seperti berbeda, kemudian dari aspek lalu bagaimana aspek politiknya mendukung atau tidak, seperti itu. Misal seperti dalam kasus soal persetujuan ini yang dulunya juga lebih banyak melibatkan daerah, sekarang itu lebih banyak perannya pusat, kewenangannya pusat dalam hal persetujuan perhutanan sosial, terutama dalam peraturan yang baru di P9. Kemudian juga berkenaan dengan konflik dalam kasus Kiniban juga, itu lagi-lagi bagaimana political will dari pemerintah daerahnya
apakah niat atau tidak menyelesaikan gitu. Nah sekarang kita tiba pada penghujung acara ini Pak. Saya minta kepada bapak-bapak bagaimana kira-kira kembali pada pertanyaan awal ya. Ini kesimpulan dari bapak-bapak. Apakah memang wilayah kelola rakyat itu memang bisa dikelola? Kembali lagi kepada pertanyaan itu. Berdasarkan proses dan dinamika yang dihadapi dari pengalaman yang pernah didapati oleh Bapak berdua. Terima kasih. Silakan. 3 menit ya Pak? Terima kasih. Atau kelamaan 3 menit? 3 menit ya? 3 menit. Ya, mudah-mudahan bisa tepat. Terima kasih. Jadi terkait dengan kesimpulan apa yang sudah kita diskusikan bersama tadi, saya ada dua hal yang menjadi fokus dan bisa saya sampaikan pada kesempatan saat ini terkait dengan topik kita. Yang pertama, ternyata perhutanan sosial ini, Pak Habibie, adalah salah satu solusi untuk masyarakat sehingga mereka dapat untuk mengelola kawasan hutan, untuk mengelola dengan catatan bukan untuk memiliki, dia mengelola. Salah satu solusi, dan faktanya masyarakat bisa untuk itu. Kemudian yang kedua, menurut hemat kami kesimpulannya adalah bahwa kesuksesan program perhutanan sosial ini sebenarnya ditentukan oleh sinergitas semua pihak, baik masyarakat, pemerintah pusat, pemerintah daerah, ataupun semua para pihak Pak yang berkomitmen untuk kesuksesan perhutanan sosial. Karena pada dasarnya bahwa ini adalah kerja bersama-sama untuk kepentingan masyarakat, untuk kelestarian hutan. Secara spesifik lagi sesuai dengan visi dan misi Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur sangat kena di sini. Apabila program perhutanan sosial ini bisa berjalan sukses, kita harapkan masyarakat Kalimantan Tengah bisa sejahtera dan makin berkah. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan sebagai poin kesimpulan. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya. Langsung kepada Pak. Ya, kalau kita melihat bahwa yang utama dan yang harus menjadi titik ukur adalah kelembagaan atau keorganisasian di masyarakat atau di kelompok pengelola perhutanan sosial. Nah ini yang secara temuan kita di lapangan juga di antara kelompok ini masih banyak perbedaan pendapat gitu ya. Padahal ini satu kelompok dan satu pengelola. Nah ini artinya memang yang juga menjadi satu dinamika yang harus juga diselesaikan. Karena ini tanpa ada kekuatan organisasi yang mengelola, ya perhutanan sosial tidak akan jalan. Nah, ya nyambung tadi yang disampaikan, ini perlu sinergitas, perlu kekompakan sehingga ya masyarakat itu bisa berdaya. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih juga kepada Pak Ari, kepada Pak Aryo sudah berkenan hadir dalam acara ngobrol santai di Save Our Borneo ini dengan tema wilayah kelola rakyat mungkinkah bisa dikelola oleh rakyat. Jadi mungkin nanti para pemirsa, para shapers bisa menyimpulkan sendiri ya seperti apa persoalan berkenaan dengan wilayah kelola rakyat yang saat ini dihadapi oleh masyarakat di Indonesia, khususnya di Kalimantan Tengah. Tadi ada banyak cerita sukses yang disampaikan oleh Bapak berdua, dan juga ada banyak tantangan yang dihadapi, terutama pasca izin dari perhutanan sosial. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ari dan Pak Rio, dan kepada para pemirsa dan para shapers yang sudah menyaksikan video ngobrol santai Save Our Borneo. Terima kasih.
hutan lebih baik dikelola oleh masyarakat adat. Save our Borneo.